Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aif Jadul Haq, mahasiswa Unsia Prodi Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian tengah semester Hukum Bisnis. Deskripsi studi kasus perusahaan A dan perusahaan B menandatangani kontrak kerja sama untuk pengadaan barang pada awal tahun 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, sementara perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam dua tahap, 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun perusahaan B hanya membayar 60% di awal dan tidak melunasi sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang memengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Identifikasi masalah hukum, jelaskan jenis pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan kasus ini. Yang pertama, pelanggaran hukum utama dalam kasus ini adalah uang prestasi oleh perusahaan B B karena tidak melunasi kewajiban pembayaran. Namun, jika ketidaksesuaian barang terbukti dan berdampak signifikan, perusahaan B bisa berargumen bahwa uang prestasi perusahaan A menjadi alasan penundaan pelunasan. Penyelesaian sengketa ini membutuhkan evaluasi lebih mendalam terhadap kontrak dan bukti-bukti yang ada. Apakah dalih perusahaan B dapat dibenarkan secara hukum? Dalih perusahaan B tidak melunasi pembayaran tidak dapat dibenarkan secara hukum. Ketidaksesuaian barang bersifat kecil dan tidak memengaruhi fungsi utama barang. Berdasarkan prinsip hukum kontrak, perusahaan B tetap berkewajiban melunasi pembayaran sesuai perjanjian sambil menyelesaikan sengketa terkait ketidaksesuaian melalui mekanisme yang tersedia seperti negosiasi, mediasi, ataupun pengadilan. Prinsip hukum kontrak. Yang pertama, uang prestasi bersyarat atau pasal 134 KUHP KUH per 2, perusahaan B dapat beralasan untuk menunda pembayaran hanya jika dapat membuktikan bahwa ketidaksesuaian barang secara material memengaruhi kualitas atau fungsi barang tersebut. Ketiga, dalam hal ini, ketidaksesuaian kecil tidak cukup untuk membatalkan kewajiban pembayaran atau dianggap sebagai uang prestasi oleh perusahaan A. Elemen-elemen penting yang harus ada dalam dalam sebuah kontrak agar sah dalam hukum. Yang pertama ada konsensus atau kesepakatan para pihak. Yang kedua ada capacity atau kecakapan para pihak. Ketiga, certain object, objek yang jelas. Terakhir, keempat, level cause, sebab yang halal. Apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian dan bentuk kerugian apa saja yang mereka dapat ajukan? Jawabannya adalah perusahaan A dapat mengklaim kerugian kepada perusahaan B karena pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh perusahaan B. Perusahaan A dapat mengklaim kerugian berupa satu, kerugian material atau hilangnya pembayaran dan biaya produksi. Yang kedua, kerugian imaterial atau kerugian reputasi. Yang ketiga, bunga keterlambatan atau penalti. Tahu jika ada. Metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dari kasus ini yang pertama ada negosiasi antar pihak, yang kedua mediasi, yang ketiga litigasi atau mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai opsi terakhir. Jelaskan yang mana lebih sesuai dengan kasus ini dan mengapa. Mediasi cocok jika kedua belah pihak ingin menyelesaikan sengketa dengan cara damai, cepat, dan hemat biaya sambil mempertahankan hubungan bisnis. Proses litigasi atau pengadilan tidak ideal dengan kasus ini karena proses lama dan memakan banyak biaya.
Berikan saran kepada perusahaan A untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan. Ada apa saja? Ada penyusunan kontrak yang lebih jelas dan berinci, memastikan kepatuhan dan kewajiban pihak lain, pengelolaan hubungan dan komunikasi yang baik, mempertimbangkan risiko dari awal. Apa langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar kasus serupa tidak terulang? Untuk menghindari terulangnya kasus serupa, kedua belah pihak harus memperhatikan langkah-langkah preventif di atas yang mencakup penyusunan kontrak yang lebih jelas, pengawasan yang lebih baik, komunikasi yang transparan, serta penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan memitigasi risiko sejak awal, kedua belah pihak dapat menjaga hubungan bisnis dan mencegah terjadinya sengketa yang merugikan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.